Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Resti Trisetia, Alvin Setiawan, Yovita Rizka, dan Putri Takia. Kami akan mempresentasikan bab 13, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan internasional. A. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan. CSR seringkali didefinisikan sebagai komitmen sukarela yang melampaui persyaratan hukum perusahaan. Max William dan Siegel tahun 2001 nomor 117 mendefinisikan CSR sebagai tindakan yang tampaknya memajukan beberapa kebaikan sosial di luar kepentingan perusahaan dan apa yang diwajibkan oleh hukum. Definisi ini menyoroti bahwa CSR adalah tentang perusahaan secara proaktif terlibat dengan kebutuhan karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, atau pemangku kepentingan lainnya. Komisi Eropa tahun 2011 nomor 6 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan atas dampaknya terhadap masyarakat yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki proses mengintegrasikan masalah sosial, lingkungan, etika, hak asasi manusia, dan konsumen ke dalam operasi bisnis dan strategi inti mereka ke dalam kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan mereka. Model CSR berpengaruh lainnya adalah piramida CSR yang dikembangkan oleh Archie Carroll tahun 1991. Ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan sebagai piramida 4 lapisan, yakni 1. Tanggung jawab filantropis, 2. Tanggung jawab etis, 3. Tanggung jawab hukum, 4. Tanggung jawab ekonomi. Sekarang kita tahu apa itu CSR, bagaimana perusahaan bisa mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan siapa yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari aktivitas CSR-nya. Konsep yang berguna di sini adalah istilah pemangku kepentingan. Menurut Freeman, tahun 1984 nomor 46 mendefinisikan pemangku kepentingan dalam organisasi setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Mitchell, Eagle, dan Wood tahun 1997 membedakan antara pemangku kepentingan dalam hal 1. Legitimasi, yakni seberapa valid klaim pemangku kepentingan di mata masyarakat luas. 2. Kekuasaan, sejauh mana pemangku kepentingan mampu menghasilkan efek. 3. Urgensi, sampai sejauh mana klaim mereka membutuhkan perhatian segera. Selanjutnya yaitu alasan mengapa perusahaan ingin terlibat dengan CSR. Nah, di sini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu kasus bisnis, tekanan sosial, dan argumen etis. Untuk kasus bisnis sendiri, untuk CSR menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat bekerja dengan baik dengan melakukan kebaikan, yaitu ia dapat bekerja lebih baik secara finansial dengan memperhatikan tidak hanya operasi bisnis intinya, tapi juga pada tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kasus bisnis dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya pengurangan biaya. Nah, di sini manajemen yang lebih baik dapat mengurangi paparan karyawan, kontraktor, atau pelanggan terhadap bahaya lingkungan. Kedua, keunggulan kompetitif melalui proaktif lingkungan, perusahaan dapat mengembangkan barang atau proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, reputasi. Reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, penciptaan nilai sinergis melalui membangun koneksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan mungkin dapat memanfaatkan peluang baru untuk menciptakan nilai. Untuk model tekanan sosial, itu CSR dihasilkan dari tekanan sosial oleh konsumen dan LSM serta tekanan politik oleh pemerintah. Dan untuk kategori ketiga, alasan etis, yaitu untuk menjelaskan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan perusahaan. Yang B, CSR di perusahaan multinasional. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa itu CSR. Kemudian selanjutnya yaitu satu komplikasi lebih lanjut muncul ketika mempertimbangkan perusahaan multinasional, karena CSR dibentuk oleh cara-cara bisnis tertanam dalam masyarakat. Masyarakat yang berbeda cenderung memiliki harapan yang berbeda mengenai apa yang merupakan perilaku bertanggung jawab secara sosial. Sementara M&A terbiasa menangani persyaratan hukum yang berbeda di tingkat lokal, nasional, dan internasional. CSR internasional harus memperhatikan perbedaan antar negara,
dalam kebutuhan pemangku kepentingan mereka. Karena di setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda, sehingganya harus diperhatikan. Membandingkan Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa kontinental seperti Prancis atau Jerman, terlihat bahwa tradisi individualisme yang lebih besar dan ketergantungan yang lebih sedikit pada negara di AS telah menyebabkan penekanan yang lebih besar pada kebijakan, program, dan praktik CSR yang diartikulasikan secara eksplisit. Sebaliknya, kapitalisme dalam perekonomian Eropa kontinental cenderung bekerja agak berbeda. Prioritas ekonomi sering dikembangkan melalui konsultasi dan kerjasama antara tenaga kerja dan modal, dan proses ini telah menghasilkan ekspresi CSR yang lebih tidak langsung. Perusahaan memiliki cukup beragam alat untuk melakukan CSR, seperti kode etik. Kode etik adalah dokumen kebijakan yang menjelaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan atau perilaku yang diharapkan perusahaan dari karyawannya. Yang kedua, pelaporan sosial dan lingkungan merupakan perpanjangan dari pelaporan keuangan. Yang ketiga, standar CSR. Secara umum, standar melibatkan organisasi penetapan standar yang mendefinisikan karakteristik produk atau layanan. C. Tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen sumber daya manusia. Greenwood dan Ehert melihat tantangan berikut dalam HRM yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Yang pertama, sistem penghargaan yang adil berdasarkan konsep kesetaraan, keadilan distributif, otonomi, dan rasa hormat. Kedua, kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja untuk menghindari kecelakaan dan menjaga kesehatan karyawan. 3. Investasi dalam mengembangkan keterampilan tenaga kerja, khususnya dalam kompetensi kritis dan pembelajaran seumur hidup. Yang keempat, dukungan untuk keseimbangan kehidupan kerja, keseimbangan pekerjaan-pekerjaan keluarga, dan angkatan kerja yang menua. Yang berikutnya, proses yang layak dalam perlakuan karyawan, mengikuti prinsip-prinsip penghormatan, transparansi, kejujuran, dan sifat perubahan jangka panjang. Yang terakhir, menghormati privasi karyawan dan sebagai konsekuensinya, kebebasan dan otonomi sebagai nilai. Kesimpulan, tanggung jawab sosial perusahaan mungkin agak sulit untuk dijelaskan karena tidak ada definisi istilah yang diterima secara umum. Namun, perhatian pada kebutuhan pemangku kepentingan yang luas dari sekedar pemegang saham semakin diharapkan dari bisnis. Tekanan tersebut diperkuat oleh skandal dalam perusahaan individu atau rantai pasokan mereka. Perusahaan terlibat dengan tuntutan CSR karena berbagai alasan. Kadang-kadang, ada peluang untuk menghasilkan uang dari menangani masalah sosial dan lingkungan, kasus bisnis untuk CSR. Dalam kasus lain, perusahaan menanggapi tekanan masyarakat sangat menyadari bahwa izin untuk beroperasi mereka di masyarakat dapat dicabut. Selain itu, ada tekanan etika, keinginan manusia untuk melakukan hal yang benar. Saat ini, perusahaan memiliki spektrum yang luas dari alat CSR yang mereka gunakan, mulai dari kode etik melalui pelaporan sosial dan lingkungan hingga standar CSR perusahaan. Perlu pertimbangan tidak hanya konsumsi sumber daya, tetapi juga regenerasi sumber daya. Peran HRM dalam mengembangkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan kemudian berpusat pada kemampuan fungsi, tidak hanya untuk menghasilkan tapi juga untuk meregenerasi sumber daya dan untuk memastikan bahwa pemegang sumber daya bersedia dan mampu memasok sumber daya mereka berulang kali.